Kadang-kadang yang kita harapkan adalah gaji, ternyata kita dapat pemberian. Kadang-kadang yang kita harapkan adalah keuntungan, tiba-tiba mendapatkan bantuan. Kadang-kadang yang kita harapkan adalah kemenangan di dalam kompetisi, ternyata yang didapatkan adalah pemberian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, sebenarnya saya mau bikin konten itu kemarin sore ya atau malam, tapi benar-benar tersita waktu saya, jadi tidak bisa. Teman-teman, ada banyak cerita di hari kemarin itu. Mulai dari follow up saya project ya di DPM PTSP yang sedikit alot ya, biasa. Seperti itulah kalau kita sedang bernegosiasi, kadang alot ya, kadang lancar gitu, seperti itu. Sampai banyak sekali cerita-cerita dari teman-teman yang mulai makin galau karena WA tidak bisa saya buka dari pagi, siang, sore ya, sehingga menumpuk tuh, malam-malam numpuk tuh. Saya benar-benar dalam situasi di mana rasa-rasanya hari kemarin itu sudah dalam keadaan yang berat. Jadi berat secara beban psikologis dan beban-beban yang lain. Ada orang yang ngeluh duitnya habis untuk bisnis digital ya, mulai dari VTube, kemudian beralih ke ZW, beralih ke Yakult, beralih ke cam reseller yang nggak jadi tapi dia langsung tak terabas. Ada Mark AI yang baru deposit dalam jumlah yang besar, baru saja tiba-tiba scam. Aduh. Padahal sebelumnya ada begitu banyak uang yang dipercayakan di dalam sistem VTube. Jadi kondisi-kondisi itu rata ternyata dialami oleh teman-teman. Tidak hanya 1-2 orang. Karena hari ini saya membaca yang demikian itu begitu banyak. Ya, saya masih bersyukur bahwa orang-orang yang menghubungi saya mengatakan semua itu bukan dalam rangka protes kepada saya, atau protes kepada manajemen, atau protes kepada Tuhan ya. Tapi benar-benar menyampaikannya secara bercerita dari hati ke hati. Seperti ini yang dihadapi. Ada juga yang mengira orang-orang seperti saya ini
dikiranya tidak mengalami apa yang mereka alami. Dikiranya saya baik-baik saja, dikiranya saya tidak mengalami kesulitan-kesulitan, tidak mengalami keterbatasan akibat apa yang sudah terjadi pada teman-teman. Saya jawab, teman-teman, setiap orang mengalami itu, termasuk saya, termasuk semua teman-teman yang memang sudah memutuskan untuk masuk ke dalam sistem bisnis ini. Perbedaannya antara orang-orang yang mengalami persoalan yang sejenis, yang kurang lebih sama, tapi ada yang kemudian menumpahkan kekesalannya, emosinya, ketidakpuasannya, kekecewaannya dengan cara yang frontal, sehingga memaki sana, maki sini, mencela sana, mencela sini, membuli sana, membuli sini, tidak percaya sana, tidak percaya sini. Semua diumbar. Tapi ada juga yang bersikap tenang, seakan-akan tidak ada apa-apa, meskipun sebenarnya sudah segini, sudah hampir menutup hidung. Kalau hidung sudah tertutup, sudah nggak bisa nafas kan? Kalau udah nggak bisa nafas, matilah kita. Tapi ada yang terus berusaha untuk bersikap tenang, ya seperti saya, Pak Effendi, Chris, Ferry, ya, Sigit. Anda kalau melihat kami, rasa-rasanya seperti tidak ada apa-apa, seperti tenang-tenang saja. Anda tidak tahu saja bagaimana kemebulnya kepala kami, sama seperti Anda, bahwa setiap orang yang mengalami problem seperti ini tentu akan merasa sangat rupek, ya, rupek itu apa? Sangat sempit hidup ini. Yang membuat kami terlihat santai, sebenarnya itu adalah pandangan mata. Makanya sebelumnya saya pernah menyampaikan sawang sinawang, ya. Orang melihat orang lain kadang nampak begitu sedih, nampak begitu berat hidupnya karena ditampakkan. Ketika tidak ditampakkan, maka tidak tampak. Teman-teman, dalam video ini saya ingin menyampaikan, paling tidak mengingatkan pada teman-teman. Karena sebenarnya teman-teman semua ini tahu, hanya saja kadang-kadang melupakannya atau tidak menyadarinya, bahwa setiap masalah itu ada solusinya. Setiap kesedihan itu ada kesenangan yang menyertainya. Ya. Setiap kesulitan itu disertai oleh kemudahan. Apalagi kesulitan itu dalam soal mata pencaharian yang ujung-ujungnya adalah menyambung hidup. Karena Al-Quran sendiri, Allah sendiri melalui Al-Quran menjamin itu, teman-teman. Coba perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha.
kullun fi kitabim mubin. Loh. Jadi tidak ada satu hewan pun yang berada di permukaan bumi menapakkan kakinya di atas bumi atau mengepakkan sayapnya di atmosfer bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ya'lamu mustaqarraha, tahu Allah itu di mana tempat dabah itu, tempat siapapun yang ada di permukaan bumi ini. Allah tahu persis di mana, siapa, ukurannya berapa, gitu. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaah, dan Allah juga tahu di mana tempat rezeki itu sudah disediakan, sudah diponto-ponto orang Jawa itu. Si ini untuk si A, ini untuk si B, ini untuk si Mano, ini untuk si Gagak, ini untuk si Erlang, ini untuk si Ular, ini untuk si Anis, ini untuk si Dima, ini untuk si kalian siapalah, apa aja, ini untuk kambing, ini untuk kuda. Semua sudah ada bagiannya masing-masing. Allah tahu si kuda ada di mana, dan Allah tahu mustaudaah, tempat penyimpanan rizki itu Allah tahu persis, nggak akan tertukar. Gitu. Sudah ditanggung. Sesuatu yang sudah ditanggung jangan membuat kita terlalu khawatir sehingga seakan-akan tidak ada yang menanggung, seakan-akan kalau tidak ada A maka kehidupan kita terancam. Kalau tidak ada B, kehidupan kita terancam. Kalau kita tidak bisa begini, kehidupan kita terancam. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur ukurannya, diatur segala sistemnya, tinggal kita menjalaninya. Maka di dalam hidup ini saya meyakini satu hal. Karena ini terjadi tidak 1-2 kali, berkali-kali pada diri saya. Dan saya kemudian dengan ilmu titen, saya bisa menandainya sistem ini bekerja, sistem survival ini bekerja, hukum alam dilaksanakan. Itu saya jadi menandai begini. Ketika sudah mentok semuanya, ketika seakan-akan kita sudah nggak punya jalan, ketika sudah nggak ada yang dihutangi lagi, ketika sudah nggak ada yang dimintai tolong lagi selain Allah, ketika jalannya sudah benar-benar nggak ada, depan ini sudah bukan jalan gitu, sudah ada di tepi jurang, atau sudah ada di tepi laut, atau sudah ada di tembok yang tinggi yang nggak bisa dipanjat. Maka Allah yang bekerja, Allah yang menyediakan jalan, Allah yang menanggung jalan keluarnya atau menghentikan nafas kita. Gitu. Selama nafas kita masih ada, selama kehidupan kita itu masih berjalan, maka rezeki kita ditanggung. Ada yang demi bertahan hidup, anak 2 tahun belum bayar SPP. Ada demi bertahan hidup, semua harta bendanya sudah dijuali.
mobil sudah nggak punya, motor nggak punya, rumah sudah nggak punya, kontrakannya hampir habis belum dapat uang, pekerjaan nggak punya, video belum on, SJW scam, Yakul scam. Saya nggak ikut Yakul sih, tapi saya dengar scam. Dan yang lain-lain semuanya berhenti. Ternyata Allah memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Hanya satu syaratnya. Apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Syaratnya cuma satu, apa? Bertakwa kepada Allah. Takwa itu ya menjaga, utamanya itu menjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak benar, yang dilarang Allah. Mencaci maki itu nggak benar, dilarang Allah, hindari. Membuli, hindari. Suudzon kepada yang lain, hindari. Mengecilkan orang lain, hindari. Itu penting sekali. Yattaqillah, yang menjaga dirinya dari murka Allah karena menjaga diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, dan otomatis melaksanakan perintahnya. Kalau hanya menjaga diri saja ya tidak cukup. Meskipun wako yaki itu menjaga. Cara menjaganya apa? Menjaga dari tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan tidak mengabaikan perbuatan yang diperintah. Itu hanya itu saja, teman-teman. Kalau sudah begitu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, sungguh aku akan mengabulkan doa itu. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kalau sudah semuanya mentok, semuanya tidak ada, ngutang udah nggak bisa karena udah kebanyakan utang, minta tolong pada yang lain sudah tidak bisa karena sudah dimintai tolong semua, dan semuanya dalam keadaan tidak dalam baik-baik saja, sedang dalam keadaan susah semua. Noleh kanan nggak bisa, noleh kiri sudah tidak ada yang ditoleh. Pekerjaan tidak punya karena sudah mengundurkan diri atau sudah dipecat. Mencari pekerjaan tambah sulit karena sekarang banyak perusahaan yang collapse, bangkrut. Tinggal apa? Tinggal ada di sini keyakinan kepada Tuhan, takwa kepadanya, dan terus berusaha. Kadang-kadang yang dinamakan berusaha itu kadang-kadang sekedar kita obah, bergerak, berupaya melakukan sesuatu yang kemungkinan mendatangkan atau menjadi sebab munculnya rezeki. Kadang-kadang yang kita harapkan adalah gaji, ternyata kita dapat pemberian. Kadang-kadang yang kita harapkan adalah keuntungan, tiba-tiba mendapatkan bantuan. Kadang-kadang yang kita harapkan adalah kemenangan di dalam kompetisi, ternyata yang didapatkan adalah pemberian. Nggak menang, tapi karyanya dibeli orang, kan? Bisa jadi.
Kalau Anda seorang seni rupa, ya, seniman seni rupa, Anda mengikuti sebuah ajang kompetisi seni lukis misalnya, ternyata nggak menang, tapi ternyata ketika dipamerkan oleh panitia, Anda yang dibeli. Itu sangat mungkin terjadi. Maka rizki itu kita nggak tahu dari mana datangnya, tapi yang pasti disediakan oleh Allah. Jadi jangan mengumpat, jangan menyalahkan orang lain atas kerupekan. Tahu kerupekan? Atas kesempitan gerak kita. Karena bisa jadi itulah jalan yang memang sudah ditakdirkan harus kita lewati. Tapi ingat, asal belum mati, halangan apapun itu bukan akhir dari segalanya. Selamat pagi, tetap optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.